Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengawali perayaan Ekaristi kita dengan puji syukur 682. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-30 di tahun B. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, yang pertama bahwa Allah selalu mau dan ingin menolong kita dalam seluruh kehidupan, campur tangan dalam kehidupan kita, terlebih pada saat kita datang berseru kepadanya, maka Dia akan memberikan kepada kita apa yang menjadi pengharapan kita. Itulah yang akan kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Sebagaimana Bartimeus berteriak, "Putra Daud, kasihanilah aku." Dan dengan belas kasihnya Dia menyembuhkan Bartimeus melihat, dan dengan demikian dia sebagai orang yang buta akhirnya melihat terang dan cahaya, melihat segala sesuatu menjadi indah dan baik dalam seluruh kehidupan, mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan banyak hal yang muncul dari penglihatan itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita yang hadir pada kesempatan ini secara fisik tidak buta. Tetapi sungguhkah kita tidak buta dalam kehidupan ini? Mari depannya kita hening menyadari hal ini dan datang kepadanya dalam segala ketidakberdayaan kita untuk menyadari kita dan berseru. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan Dia memberikan kekuatan kepada kita, karena dengan memohon belas kasih-Nya kita sungguh mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Selain kita mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa dari kita, terlebih saudara-saudara kita yang sakit. Kita bawa dalam doa kita pada kesempatan ini, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga terlebih saudara-saudari kita yang telah berpulang, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Bapak Hendrik Gorianto, Saudara Alexander Patrick A. Desman, juga Bapak Yohanes Kala, Ibu Maria Lembang,
Ibu Christina Maria Barani, dan juga Bapak Hussein yang baru meninggal tadi pagi, dan Ibu Eva pendamping sekami yang tadi siang kita mendengarkan beritanya bahwa dia dipanggil oleh Tuhan dari antara kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di hadapan Allah kita menyadari diri kita dan mohon pengampunannya supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Demikian juga kami harapkan bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga mereka memperoleh kembali kekuatan penyembuhan. Terlebih mereka yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami, kiranya dengan belas kasih-Mu Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah. Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap iman agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang iman agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anak-Kulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah iman untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kita berdiri, kita nyanyikan seruan kegembiraan Haleluya 954. Telah mematahkan kuasa maut dan menerima
kita berkati Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin berteriak, ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini kita diingatkan akan beberapa hal. Yang pertama, bahwa keselamatan yang datang dari Allah itu harus disambut dengan penuh kepercayaan dan tahan uji. Apapun yang menjadi tantangan dan rintangan dalam iman dan keyakinan, kita tetap memiliki kesetiaan, ketekunan dan kesabaran. Yang kedua, berani untuk meninggalkan hal-hal yang merintangi diri kita untuk sungguh mau dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan menuju kepada kesempurnaan, termasuk zona nyaman kehidupan kita. Lalu bagaimana untuk meninggalkan semuanya itu? Kita harus berani untuk berteriak, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku," sebagai pokok keselamatan kita. Sejauh mana hal ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh menjadi suatu prioritas dalam kehidupan kita. Melalui bacaan kita pada kesempatan ini kita diingatkan akan hal itu. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, di sana ditegaskan bahwa dalam situasi gelap, putus harapan, Yeremia percaya Tuhan tidak pernah lupa akan sisa-sisa umatnya yang ditinggalkannya
tetapi dia selalu ingat dan akan mengantarnya kembali ke Sion, siapapun itu. Dalam gambarnya tadi termasuk orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang berada dalam situasi berat, hamil dan seterusnya. Bahkan sakit penyakit pun bagi Tuhan itu bukan menjadi halangan untuk mau membawa seluruh umatnya menuju ke Bukit Sion. Di mana kita menemukan kekuatan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita berpegang pada Imam Agung kita yang kita dengarkan dalam bacaan kedua, di mana dia sungguh solider dengan kita dalam seluruh kehidupan untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan kita manusia dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya, mengorbankan seluruh hidupnya di kayu salib, dan kita hadirkan setiap saat dalam perayaan Ekaristi. Di sanalah kita ditarik untuk sungguh bersatu sepenuhnya dengan Dia. Untuk apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Sekali lagi untuk mendapatkan hidup sejati. Bagaimana hal ini dihidupi, itulah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil. Beranikah kita berubah untuk iman yang berbuah mujizat dalam seluruh kehidupan kita? Maka dihadirkanlah dalam bacaan Injil Bartimeus sebagai orang yang buta. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita mengalami kebutaan dalam kehidupan. Tadi siang saya baru mendapat telepon dari Kalimantan. Ada keluarga yang dalam situasi buta dan akan dirujuk ke Makassar. Rupanya terakhir-terakhir ini dia merasakan hal itu, matanya menjadi berat sekali dan mungkin kemasukan virus dan sudah sangat berat. 3 hari kepalanya sudah menjadi pusing dan merangkak saja berjalan dan sungguh mempengaruhi seluruh tubuhnya. Bartimeus kita bisa bayangkan sudah sekian tahun menjadi pengemis karena buta. Pada saat dia mendengarkan bahwa ada Yesus yang lewat, tentu dalam menanggapi semuanya itu yang paling diandalkan dalam seluruh kehidupannya adalah pendengarannya. Maka pada saat dia mendengarkan bahwa ada Yesus dan Yesus itu adalah orang yang menyembuhkan orang yang sakit, dan penyakit-penyakit yang disembuhkan dalam kitab suci yang kita dengarkan, yang pertama itu adalah orang buta dibuat menjadi melek atau melihat, orang gagap berbicara, orang lumpuh berjalan. Semua itu memperlihatkan indera kita, dan salah satu indera yang disembuhkan Tuhan Yesus pada hari ini adalah mata, yang kiranya tidak kalah pentingnya dimiliki oleh setiap orang. Nah, bagaimana mendapatkan hal itu? Sekali lagi pada saat dia mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sebagaimana dipahami oleh orang-orang pada saat itu, orang-orang sakit seperti itu bagi mereka itu karena dikutuk oleh Tuhan. Terjadi seperti itu karena akibat dosa baginya. Maka pada saat dia berteriak, orang-orang tentu merasa bahwa kenapa ini orang berteriak memanggil Yesus. Tidak sepantas seperti itu. Orang melarangnya, tetapi justru semakin keras berteriak, "Yesus anak Daud, putra Daud, kasihanilah aku." Lalu akhirnya Yesus menyuruh murid-muridnya memanggilnya. Pada saat dipanggilnya, lalu para murid itu juga memberikan komunikasi yang sangat indah dan bagus kepadanya. "Tenangkan hatimu. Berdirilah, dia memanggilmu." Pada saat itu dia menanggalkan jubahnya, lalu pergi menemui Yesus,
Setelah itu sampai depan Yesus, lalu Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Orang buta itu mengatakan, "Rabuni, aku berharap engkau membuat aku bisa melihat." Tuhan Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada sedikit latar belakang sehubungan dengan itu. Bahwa Bartimeus sebagai seorang yang buta, satu yang menjadi tanda zona nyaman baginya tentunya yaitu mantel kehidupan yang menutupi seluruh tubuhnya dari cuaca baik terik matahari maupun dari dingin. Kedua, lewat mantel itu lalu dia menempatkan apa yang menjadi hasil belas kasih orang kepadanya, menyimpannya di situ. Tentu semua itu membuat dia nyaman dan sedikit lebih parah. Dan mungkin ini yang harus menjadi antisipasi. Dan mungkin juga kita bisa melihat di pinggir-pinggir jalan, di persimpangan-persimpangan jalan, ada orang yang dengan sengaja membuat dirinya menjadi pengemis, mencet dirinya lalu membuat dirinya menjadi pengemis dan pergi minta-minta. Itu menjadi mental yang tentu kita tidak inginkan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat itu kita diajak untuk sungguh bijak menghadapi seluruh situasi itu. Tentu tidak semua pengemis dalam tanda petik yang seperti yang kita lihat seperti itu sungguh membutuhkan belas kasih. Ada yang hanya dengan mau supaya hidup ini sungguh hanya hidup dengan enak saja, walaupun itu harus memberanikan diri menjadi pengemis. Dan saya kira dalam banyak pengalaman hal itu kita bisa lihat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita melihat sedikit lebih dalam hubungan dengan Bartimeus. Dia sungguh-sungguh memohon dari hati nuraninya yang paling dalam. Tidak ada sesuatu yang dia minta, dia hanya mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu pengharapannya adalah supaya dia dibuatnya menjadi melek atau melihat kembali. Ada istilah mengatakan, kalau ada seseorang yang minta ikan, lebih baik jangan langsung kasih ikan, tetapi kasihlah kail. Dan dia berusaha untuk mendapatkan banyak ikan daripada hanya dikasih satu saja ikan, lalu hari itu selesai. Artinya bagaimana kita membantu orang untuk sungguh-sungguh mendapatkan kehidupan, dan dengan demikian dia mengembangkan hidupnya untuk menuju kepada kesempurnaan. Itulah yang diperlihatkan oleh Bartimeus. Dan dengan demikian menjadi ajakan bagi kita. Pada zaman sekarang ini kita berada pada suatu situasi zona nyaman kehidupan yang seringkali membuat kita tidak peduli kepada orang-orang lain. Bahkan di dalam kebersamaan kita seringkali merasa bahwa ternyata kita tetap merasa sendiri. Kita tetap merasa sepi. Kita merasa tidak pernah disapa oleh orang. Dalam banyak pengalaman hal itu terjadi, apalagi di dunia modern sekarang ini. Kita bisa melihat di tempat-tempat yang ramai, di mana orang menunggu, misalnya orang yang mau naik pesawat. Kemudian kalau kita lihat begitu padat orang, kepala kelihatan begitu banyak. Tetapi tidak ada satu sama lain yang saling menyapa. Yang terjadi adalah sibuk dengan dirinya sendiri karena HP. Itu juga terjadi di dalam keluarga, dalam kebersamaan. Bahkan seringkali kita melihat di YouTube, anak-anak sudah belepotan datang kepada mamanya. Mamanya mengatakan, pergi sama bapakmu di sana. Apakah yang dia bikin? Dan seterusnya banyak hal. Kita tidak mau diganggu dalam zona nyaman kehidupan.
Itu hal yang praktis. Dalam hal-hal yang mungkin luar biasa dalam seluruh kehidupan, mungkin kita banyak menemukan hal itu. Sehingga tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin kita yang datang pada kesempatan ini tidak ada yang buta. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mampu dan bisa melihat dalam seluruh kehidupan, termasuk saya? Dan dengan demikian akan muncul dari dalam diri kita suatu rasa belas kasih dan rasa prihatin untuk sungguh melihat situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita sungguh membuka mata kita pada masa sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, untuk anak-anak kita yang akan terjadi 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, kira-kira bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk sungguh-sungguh mampu dan bisa menyambut dunia yang akan datang yang semakin berada dalam situasi yang modern ini. Di sanalah tantangan dan kita diajak untuk membuka hati kita. Saya kira tidak cukup hanya memberikan apa yang sungguh menjadi kebutuhannya, tetapi sejauh mana kita bisa masuk di dalam kedalaman hatinya, dan dengan demikian lewat itulah kita dimampukan untuk membuka matanya dan melihat bagaimana untuk menyambut masa depan yang jauh lebih menjanjikan di masa akan datang. Dan dengan demikian kita seperti Yesus, sungguh memberikan yang terbaik bagi orang yang sungguh membutuhkan belas kasih. Yang kedua, apakah kita datang kepada Yesus dan sungguh memohon, Yesus kasihanilah aku? Dalam hal apa kita memohon kepada Yesus tentang hal ini? Siapa tahu kita sudah merasa sudah sempurna dan melihat segala-galanya. Semua tersedia bagi kita, tidak ada kekurangan lagi. Untuk apa kita datang kepada Yesus? Kita mulai ogah-ogahan dengan iman dan keyakinan kita, dan akhirnya lama-kelamaan karena mulai tidak peduli lagi untuk menghidupi iman kita dan menyatakan seluruh kehidupan, maka akhirnya suatu saat iman itu akan menjadi iman yang praktis dan akhirnya menjadi hilang. Dan akhirnya apa yang dikatakan, kalaupun seandainya kita memiliki semua dunia ini tetapi tidak memiliki iman, untuk apa semua itu? Itulah diingatkan oleh Tuhan Yesus pada kesempatan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu pada saat itulah Bartimeus ini meninggalkan jubahnya dan mengikuti Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh mau dan ingin mengikuti Yesus sampai Dia sendiri sungguh menyempurnakan hidup kita? Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita renungkan terus sepanjang minggu ini. Moga-moga dengan meninggalkan hal-hal yang menghalangi kita untuk bersatu dengannya, kita sungguh-sungguh menemukan kekuatan untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia. Karena Allah selalu mau menolong kita, hanya saja bahwa kita seringkali menutup mata hati kita karena kita berada pada zona nyaman kehidupan. Tetapi ingat, zona nyaman itu suatu saat akan hilang lenyap, dan yang ada adalah pertanggungjawaban hidup iman untuk sungguh bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah
kita mempersembahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan permohonan semoga Ia memberi terang bagi mata dan budi kita, serta menuntun kita di jalan keadilan dan cinta kasih. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan jadilah cahaya mata kami. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Bagi gereja yang diutus untuk mewartakan Injil, ya Tuhan, semoga gereja menjadi saksi yang terpercaya tentang Injil bagi segala bangsa. Semoga gereja menjadi penuntun yang aman menuju perdamaian dan solidaritas. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Bagi mereka yang memegang kekuasaan dan kepemimpinan di gereja dan di dunia, ya Tuhan, semoga para penguasa dan pemimpin gereja menjadi orang-orang yang jujur dan berpegang teguh pada prinsip mereka, serta menjadi orang yang tahu apakah tujuan mereka dan kemanakah orang lain mau dituntun. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Tuhan, semoga para suami dan istri menerima Kristus sebagai teman di perjalanan hidup mereka bersama, dan semoga mereka menunjukkan jalan Tuhan kepada anak-anak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Bagi mereka yang kurang mengindahkan suara hatinya, serta bagi mereka yang menutup mata untuk tidak melihat penderitaan orang lain, ya Tuhan, semoga mereka mau membuka diri bagi Allah dan bagi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Bagi kita sendiri yang berhimpun di sini, ya Tuhan, semoga kami tidak buta terhadap tanda-tanda zaman, tetapi berkat terang iman memberi kesaksian atas kasih ilahi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Kami juga mempercayakan kedalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan seluruh sarana yang dinyatakan kepada mereka, juga melalui orang-orang yang setia dan sabar mendampinginya, mereka yang sakit suatu saat boleh pulih dari penyakitnya, dan akhirnya bersama dengan kami untuk memuji memuliakan Dikau, untuk selalu mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang sudah berpulang. Bapak Husein yang baru kupanggil tadi pagi, dan Ibu Eva tadi siang. Ibu Leni Soraya Leang yang telah kupanggil 29 hari yang lalu. Dan juga Bapak Hendrik Gorianto dan Alexander Patrick Atesman, serta Bapak Yohanes Kala, Ibu Maria Lembang, Ibu Kristina Maria Barani. Semua orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Dan teguhkan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Mari saudara-saudari, kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah cahaya mata kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjumpa dengan kami di jalan dan telah mengasihani kami. Kami telah Kau beri iman dan kasih karunia-Mu. Tinggallah beserta kami dan temanilah kami sebagai penuntun setia kepada Bapa.
sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma. Jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbanan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kerja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, dan Uskup Emeritus kami John Likwada. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang dedirat pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 690. Persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kepadamu kau raih aku, kau buat aku milikmu. Diriku sudah kau kasihi, kau jual yang aku pilih. Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan diri untuk kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh putramu yang telah kami terima ini memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, sehingga kami pun tergerak melayani mereka dan kelak Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersama-Mu. Melalui putramu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman.
Pengumuman gereja Sabtu sampai Minggu 26 sampai 27 Oktober 2024. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 19-20 Oktober 2024 sebesar Rp18.767.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.470.000. Kolekte misa perkawinan sebanyak 3 kali sebesar Rp3.709.000. Kolekte misa arwah Rp2.043.000. Sumbangan dari Bapak Abdullah P sebesar Rp1 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan banyak terima kasih. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Denny Wijaya Wong dan Patricia Andriani Kwando. Pengumuman kedua. Ferry Yohanes Lisa Lee dan Yosafin Katarina Jacqueline Halim. Pengumuman pertama. Juvencius Kesik dan Maria Elizabeth. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Credit Union Mekarkasih mengadakan edukasi dasar wajib selama 2 hari sebagai syarat bergabung menjadi anggota yang akan diadakan pada hari Sabtu sampai Minggu 2 sampai 3 November 2024 pukul 6 sore sampai selesai. Kontribusi pendidikan sebesar Rp60.000 per orang. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 2 November 2024 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Misa penutupan bulan Rosario diadakan pada hari Kamis 31 Oktober 2024 jam 6 sore yang akan diawali dengan doa Rosario pada pukul 5:30 sore. Misa Jumat pertama yang dirangkaikan dengan misa semua orang kudus diadakan pada hari Jumat 1 November 2024 jam 6 sore dan akan dilanjutkan dengan salve. Perayaan misa arwah semua orang beriman akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 November 2024 jam 8 pagi. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian berapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mengingatkan kembali akan 3 perayaan yang kita buat dalam minggu ini. Penutupan bulan Rosario pada hari Kamis tanggal 31 yang kita awali dengan doa Rosario. Sudah sepanjang bulan kita mengadakan doa Rosario di rukun kita masing-masing. Maka kita tutup dengan perayaan Ekaristi. Sebagaimana kita buka dengan perayaan Ekaristi, maka kita tutup juga dengan perayaan Ekaristi bersama di gereja. Kemudian hari Jumat pertama persis jatuh pada tanggal 1 dan kita merayakan hari raya semua orang kudus. Dan dengan demikian itu adalah perayaan wajib yang diadakan oleh gereja, maka disatukan dengan perayaan hari Jumat pertama. Perayaan dimulai jam 6 sore karena setiap hari Jumat pertama itu dan setiap hari Jumat itu misa harian itu kita mulai di jam 6 sore. Kemudian peringatan arwah semua orang beriman jatuh hari Sabtu dan perayaan direncanakan jam 8 pagi untuk misa bagi semua arwah orang beriman. Kemudian sore hari diintensikan karena kita sudah mengadakan perayaan hari Minggu, malam Minggu pada saat itu. Bagi kita yang ingin mendoakan sanak keluarga, mohon nama dimasukkan secepatnya, paling lambat hari Jumat siang, supaya bisa diatur. Lebih bagus lagi kalau kita ikut misa jam 8 misalnya, lalu ditentukan kalau bisa dibacakan dan memang akan dibacakan pada hari hari Sabtu pagi untuk misa arwah. Untuk mengantisipasi yang terlalu banyak, paling tidak kita doakan yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita, kemudian mungkin besen atau ya karena kita paling tidak
Bagi kita yang berkeluarga, paling tidak kita memiliki 4 orang tua, kemudian kakak beradik, kemudian mungkin cucu bagi mereka yang sudah punya cucu. Pokoknya garis lurus itu, dan nanti ditutup dengan dan seluruh keluarga. Saya kira pengalaman selama ini dalam doa arwah untuk semua orang beriman itu biasanya 45 menit kita pakai untuk membacakan semua yang sudah terdaftar. Ya, mudah-mudahan dengan mencoba melihat seperti itu maka sedikit lebih berkurang. Tetap sekali lagi ini hanya merupakan himbauan saja. Dan tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita akan hal ini. Sesudah perayaan Ekaristi ini masih ada pelayanan-pelayanan yang akan dibuat 2 anggota gereja kita yang baru saja berpulang pada hari ini, dan masih ada perencanaan yang sudah cukup lama direncanakan bahwa nanti jam 7 kita akan mengadakan seminar bagaimana pandangan dan peranan Bunda Maria dimaknai dan dipahami dalam tradisi Tionghoa, dan itu juga akan menyangkut banyak hal. Kami sangat mengharapkan kehadiran kita untuk melanjutkan kebersamaan ini. Saya sudah berbicara dengan Romo Full untuk melihat beberapa hal yang menjadi kebiasaan kita di kelompok Tionghoa yang kita bawa di dalam penghayatan hidup iman kita, termasuk juga tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Hal ini dibuat dalam rangka 85 tahun paroki kita dan atas inisiatif dari kelompok Mandarin mengundang Romo Vol untuk boleh hadir bersama dengan kita pada kesempatan ini. Tadi sudah misa Mandarin dan tadi pagi beliau sudah misa jam 7 pagi, jam 11, kemudian saya jam 9 dan jam 5 sore pada kesempatan ini dan juga tadi malam. Nah, supaya kita sedikit lebih memahami hal itu karena beliau tentu dengan latar belakang kehidupannya, dan mari kita sharing pengalaman sehubungan dengan tradisi kita dalam gereja Katolik dan kita angkat itu nanti dalam tanya jawab. Saya berharap bahwa kita bisa mengikutinya. Pertemuan akan dilanjutkan di lantai 2 di kapel di sana, ya, supaya lebih, katakanlah lebih dekat dan kita lebih merasa dalam kebersamaan. Dan nanti sudah peran ini kita beralih ke kapel untuk melanjutkan dengan seminar bagaimana tradisi-tradisi utamanya, bagaimana Bunda Maria dipahami dalam kesatuan gereja menurut kebiasaan orang Tionghoa. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, baik lektor, pembaca, pemazmur, misionar, organis, dirigen, prodekon, pembaik komuni, kolektan. Kita semua yang hadir pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi, juga kepada rukun wilayah yang senantiasa juga memberikan perhatian sehubungan kebersihan gereja setiap hari Sabtu. Moga-moga kebiasaan seperti ini tetap kita pelihara dalam seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Segala bangsa, mari
Ya hati bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku. Semoga anakmu selalu seperti sinar hati